Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya April Lelistiana dari Universitas Pancasakti Bekasi dengan NIM 1882-1513 dan juga dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan menjelaskan tentang wawasan Nusantara. Yang pertama, pengertian wawasan Nusantara. Sebelum kita lanjut ke slide berikutnya, kita harus tahu dulu nih, apa sih pengertian wawasan Nusantara. Jadi wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, laut, dan udara di atasnya sebagai satu kesatuan publik ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Wawasan Nusantara memiliki dua tujuan utama, diantaranya: 1. Tujuan wawasan Nusantara keluar adalah menjamin kepentingan nasional dan mengamankan serta menjaga kepentingan nasionalnya dalam kehidupan internasionalnya di semua aspek dalam era globalisasi yang kian mendunia. Yang kedua, tujuan wawasan Nusantara ke dalam adalah menjamin persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan nasional dalam kebinekaan. Lalu kemudian fungsi wawasan Nusantara. Fungsi utama dari wawasan Nusantara adalah sebagai panduan pedoman, acuan bagi bangsa Indonesia dalam bernegara. Fungsi wawasan Nusantara sendiri terbagi lagi ke dalam 4 kategori, yaitu wawasan pertahanan dan keamanan nasional yang berfungsi untuk mengarah pada pandangan geopolitik negara Indonesia, yaitu mencakup tanah air serta segenap wilayah NKRI. Yang kedua, wawasan kewilayahan Indonesia adalah pemahaman mengenai batas wilayah Indonesia agar terhindar dari potensi sengketa dengan negara lain. Yang ketiga, wawasan pembangunan adalah beberapa unsur di dalamnya seperti sosial politik, kesatuan politik, pertahanan serta keamanan negara, ekonomi dan sosial ekonomi. Yang keempat, konsep ketahanan nasional, pemegang peranan penting dalam perencanaan pembangunan kewilayahan serta pertahanan keamanan nasional. Kemudian asas-asas wawasan Nusantara. Yang pertama ada asas kejujuran, yaitu berani berpikir dan bertindak hanya sesuai dengan fakta, wajib dilakukan demi tercapainya kemajuan. Yang kedua, asas keamanan tujuan, yaitu mempunyai tujuan serta kepentingan yang sama. Yang ketiga, asas solidaritas adalah bentuk kepedulian terhadap orang lain, adanya kesetiakawanan dan rasa sepenanggungan. Yang keempat, asas kerjasama adalah seluruh elemen masyarakat mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan keadilan. Yang terakhir, asas keadilan adalah kerjasama serta koordinasi dilaksanakan atas dasar kesatuan agar terciptanya efektivitas dalam menjamin tujuan bersama. Kemudian ada implementasi wawasan Nusantara. Penerapan nyata wawasan Nusantara. 1. Implementasi di bidang pertahanan dan keamanan. Implementasi wawasan Nusantara di bidang pertahanan dilakukan dengan membentuk sikap dan kedisiplinan diri dalam membela tanah air. Yang kedua, implementasi di bidang politik adalah implementasi wawasan Nusantara di bidang politik juga dimaksudkan untuk menciptakan pemerintahan yang kuat, bersih, dan dapat dipercaya oleh masyarakatnya. Yang ketiga, implementasi di bidang ekonomi. Kekayaan dan letak geografis Indonesia yang strategis dapat dimanfaatkan dengan maksimal untuk perekonomian negara. Yang keempat, implementasi di bidang sosial, saling menghargai dan menghormati setiap perbedaan atau keragaman yang ada di tanah air, mulai dari perbedaan suku, ras, agama, hingga budaya. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.